Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Julita, NIM 1205012045. Saya dari kelas H semester 3. Pada video kali ini saya akan membahas tentang normalisasi database 1NF, 2NF, 3NF, dan IRD-nya. Apa itu normalisasi? Normalisasi itu adalah proses pembentukan relasi basis data ke dalam bentuk normal, sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Nah, tujuan dari normalisasi ini yang pertama untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Redundansi data itu adalah duplikasi atau penyimpanan data yang sama pada file. Dan tujuan normalisasi yang kedua untuk memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Dan tujuan yang ketiga untuk mempermudah pemodifikasian data. Proses dari normalisasi itu yang pertama, data diuraikan dalam bentuk tabel, selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang optimal. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh kasus normalisasi database 1NF, 2NF, 3NF, dan ERD-nya dengan kasus apotik tentang transaksi obat. Langsung saja kita bahas kasusnya. Di sini saya sudah terlebih dahulu membuatnya. Langsung saja saya jelaskan. Di sini ada bentuk tabel unnormal dari transaksi obat. Unnormal itu adalah bentuk tabel yang belum dinormalisasi. Pada tabel unnormal ini, yaitu tabel transaksi obat, pada tabel ini masih unnormal dikarenakan ID obatnya memiliki dua ID, yaitu B001. Maka dari itu kita melakukan normalisasi 1NF. Nah, langsung saja masuk normalisasi ke 1NF. Normalisasi 1NF ini mempunyai syaratnya. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap data tersebut hanya memiliki nilai tunggal pada baris. Inti dari 1NF ini adalah tidak boleh ada data yang duplikasi. Nah, pada normalisasi 1NF ini, pada tabel 1NF ini, satu ID transaksi memiliki satu ID obat. Selanjutnya kita masuk pada normalisasi yang ke 2NF. Syarat dari normalisasi 2NF ini, suatu tabel dikatakan 2NF, yaitu setiap tabelnya harus dipecah berdasarkan primary key. Pada normalisasi 2NF ini terdapat redundansi pada tabel transaksi, yaitu ID konsumen dan ID obat. Maka
Maka terbentuklah tabel baru, yaitu tabel konsumen dan tabel obat. Tabel konsumen ini memiliki ID konsumen K001, K002, nama konsumen, bulan, dan Karin. Dan pada tabel obat ini terdapat ID obat atau primary key B001, B002, B003. Maka hasil dari normalisasi 2NF terdapat 3 entitas, yaitu tabel transaksi, tabel konsumen, dan tabel obat. Pada tabel transaksi ini memiliki ID transaksi, tanggal, ID konsumen, ID obat, jumlah. Pada tabel konsumen memiliki ID konsumen, nama konsumen, dan pada tabel obat memiliki ID obat, nama obat, harga satuan, dan stok. Selanjutnya saya akan normalisasi 3NF. Pada normalisasi 3NF ini, syarat 3NF yaitu setiap relasi memiliki atribut yang bergantung transitif. Transitif ini ketergantungan pada 2 atau lebih atribut, bukan primary key. Harus bergantung penuh pada primary key dan memenuhi kebutuhan bentuk normalisasi 2NF. Pada normalisasi 3NF ini, tabel transaksi ini dipecah lagi menjadi tabel transaksi obat. Maka pada normalisasi 3NF memiliki entitas tabel transaksi, tabel konsumen, tabel obat, dan tabel transaksi obat. Pada tabel transaksi memiliki ID transaksi, tanggal, ID konsumen. Pada tabel konsumen memiliki ID konsumen, nama konsumen. Dan tabel obat memiliki ID obat, nama obat, harga satuan, dan stok. Pada tabel transaksi obat memiliki ID transaksi, ID obat, dan jumlah. Nah, langsung saja kita masuk ke ERD dari kasus apotik tentang tabel transaksi obat. Di sini saya sudah membuat ERD-nya terlebih dahulu supaya menghemat waktu. Terdapat 3 entitas, yaitu ada entitas konsumen, transaksi, dan entitas obat. Pada entitas konsumen memiliki atribut ID konsumen itu menjadi primary key, nama, dan alamat. Dan transaksi memiliki atribut yaitu ID transaksi menjadi primary key, kemudian ada ID konsumen, ID obat, dan tanggal dan jumlah. Pada entitas obat mempunyai atribut ID obat menjadi primary key, kemudian nama obat, lalu harga, dan stok. Relasi dari antara konsumen dan transaksi ini relasinya one to many, karena satu konsumen dapat melakukan banyak transaksi, dan pada relasi transaksi dan obat juga one to many, karena satu transaksi dapat memilih banyak obat. Demikianlah pembahasan tentang normalisasi 1NF, 2NF, 3NF,
dan ERD-nya dengan contoh kasus apotek tentang transaksi obat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.